illallah, la ilaha 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 illallah. Tak berpengaruh amal syariat kepada kita kalau 3 syarat ini tidak kita penuhi. Pertama, kata beliau, islahul jawarih bisalasati umur bittaubah wa taqwa wal istiqamah. Taubat kalau tak sempurna, takwa kalau tidak sempurna, istiqamah kalau tidak ada, maka amal itu tak berpengaruh kepada kita. Allah akan memberikan pengaruh. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka cara yang pertamanya adalah sempurnakan taubat. Orang bertaubat, setiap melakukan perbuatan salah dia baca astaghfirullahaladzim. Setiap melakukan perbuatan yang keliru dia baca astaghfirullahaladzim. Setiap melakukan teringat dosa-dosanya yang berlalu, dia pejamkan matanya, dia bayangkan dosa-dosanya, dia ucapkan dengan lidahnya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia ucapkan astaghfirullahaladzim. Sebelum dia ucapkan, ada perjanjiannya dengan Allah. Apa katanya? Ya Allah, saya berjanji tak akan mengulangi lagi. Saya menyesal, karena taubat tidak sah kecuali apabila ada penyesalan dalam hati. Taubat tidak sah apabila tidak ada janji kita dengan Allah bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Maka yang terpenting dalam taubat itu adalah menyesal, berjanji tidak mengulangi, baru dilafalkan kalimat astaghfirullahaladzim. Ustaz, Buya, saya cinta sekali dengan kejahatan, saya suka sekali dengan kemaksiatan, saya sudah bertaubat, sudah saya menyesal, tapi tidak timbul penyesalan dalam hati. Tidak ada nyesal. Saya berjanji dengan Allah, tapi hati saya menolak untuk berjanji dengan Allah. Jawabnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai hamba yang ingin bertaubat kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Bahwa untuk dapat kita menyembah Allah adalah dengan pertolongan Allah. Untuk dapat pertolongan Allah dengan menyembah Allah. Untuk dapat tolongan Allah dengan beribadah kepada Allah. Untuk dapat kita beribadah adalah dengan pertolongan Allah. Obatnya cuma satu. Apa itu? Berdoa. Sandarkan diri kepada Allah. Isti'anahlah dengan Allah. Baca doa setiap hari. Allahumma inni as'aluka taubah. Allahumma inni as'aluka taubah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepadaku taubat itu ya Allah. Taubat yang sebenarnya itu engkau berikan kepadaku ya Allah. Jangan aku pura-pura lagi bertaubat ini ya Allah. Kita pura-pura dalam bertaubat. Tak ada timbul rasa menyesal, padahal telah melakukan perbuatan salah. Ya Allah, hilangkan kepura-puraan ini. Inni Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka taubah, berikan kepadaku taubah. Mintalah isti'anah kepada Allah terus. Doa orang yang benar-benar bermohon kepada Allah, Allah berikan ke dalam dadanya rasa penyesalan. Allah berikan ke dalam dadanya menepati janji hatinya
kuat jiwanya untuk kembali kepada Allah. Itu namanya taubah. Yang kedua, takwa. Takwa udah tahu kita. Takwa itu ada dua. Takwa dengan makna pertama, lakukan saja suruhan Allah, hentikan saja larangan Allah. Lakukan suruhan Allah semampu kita. Dalam persoalan melakukan suruhan Allah, lakukan semampu saja. Tak boleh memaksa. Umpama disuruh salat, yang penting lakukan salat. Masalah caranya semampu saja. Bagi yang tak mampu berdiri, boleh duduk. Bagi yang berhalangan untuk duduk, boleh berbaring. Tidak bisa lagi mengerdipkan mata, menggerak-gerakkan tangan, boleh kerdipan mata saja. Tak bisa lagi mata dikerdipkan, cukup dengan hati saja. Yang penting salat. Itu namanya takwa. Paksa ibadah itu. Ibadah itu, nafsu itu, kalau tidak dipaksa, dikuatkan, dia akan selalu memperdaya kita setiap saat. Maka paksakan diri untuk sholat, paksakan diri untuk berzakat, paksakan saja. Maka berusaha untuk memaksakan diri untuk beribadah itu, itulah rumus pertama orang akan bisa menjadi orang bertakwa. Yang kedua, menghentikan larangan Allah. Dalam persoalan menghentikan larangan Allah, kita disuruh menghentikan larangan Allah semuanya tanpa semampu kita. Dalam persoalan menghentikan larangan Allah, kita disuruh oleh Allah untuk meninggalkan secara total. Tidak boleh dia mencuri. Dulu saya mencuri tiap hari, sekarang belajar dulu berhenti mencuri ini 2 kali seminggu. Tidak bisa begitu Pak. Ya. Atau dia biasanya berzina gitu. Dulu berzina tiap hari, sekarang berzina lah gak sekali sebulan. Tidak bisa. Tidak ada. Maka dalam persoalan menghentikan larangan Allah yang qat'i, wajib total berhenti. Mabuk, tinggalkan. Berzina, tinggalkan. Maling, tinggalkan. Yang ketiga, istiqamah. Ibadah itu ada pengaruh bila mana istiqamah. Sama dengan pengajian kita ini Pak. Jika kita istiqamah dengan kajian kita, dari 1 orang akan menjadi 2 orang, dari 2 orang akan menjadi 4 orang, 4 orang akan menjadi 8 orang, 8 orang akan menjadi 10 orang, akan menjadi 100 orang, akan menjadi 1000 orang. Tetap kita istiqamah. Karena istiqamah itu akan Allah berikan penilaian yang tiada tara. Istiqamah itu sama dengan kekuatannya dengan 1000 wali Allah. 100 orang, maksud saya 100 orang wali Allah, sama nilainya dengan 1 istiqamah kita kerjakan. Berat, tinggalkan beratnya. Salat malam akan tahu kita bagaimana pengaruhnya kepada kita. Istiqamah aja salat malam. Salat duha akan tahu kita apa fadilahnya, apa efeknya kepada kita, apa fauda yang akan Allah berikan apabila kita betul-betul istiqamah. Maka untuk amal ini baik memperbaiki diri ini, taubat, takwa, istiqamah. Tidak bisa juga kuat kita beristiqamah tanpa kita menyandarkan diri bermohon kepada Allah. Maka didoakan oleh para ulama sufi dengan doanya, Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqamata
ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau berikan kepadaku ya Allah taubat, inabah, istiqamah. Allah berikan juga kepada kita. Maka menyandarkan diri sebulat-bulatnya kepada Allah namanya adalah berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.